warahmatullahi wabarakatuh. Halo petani madu Indonesia. Di video ini saya akan memperlihatkan atau mempraktekkan cara memindahkan lebah kelanceng, tewel atau kelulut atau apalah. Tiap daerah namanya beda-beda ya. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara memindahkannya. Langkah pertamanya, kita siapkan kotak yang akan kita pakai untuk budidaya nanti. Dengan dipindahkan ke dalam kotak, lebah kelanceng akan leluasa membuat sarang dan telurnya di sini. Sekarang saya akan membuka bambunya seperti ini pelan-pelan. Ini tidak ada madunya. Kenapa? Karena kemarin baru saya panen seminggu yang lalu. Kemarin madunya ada di sebelah sini sampai sini bulat mengikuti ruangan bambu. Dan sebelah sini juga, jadi ada dua. Ya Allah, galak. Lebah kelanceng ini tidak menyengat, cuman dia menggigit dan mengerumuni kepala saya. Dalamnya seperti ini. Saat kita memindahkan lebah kelanceng, ada hal-hal yang harus kita perhatikan, yaitu semua telur harus dipindahkan, kemudian bipolen juga ikut dipindah, propolis juga ikut dipindah. Yang paling penting ratunya jangan sampai ketinggalan. Oke, yang pertama kita akan memindahkan telurnya dulu. Saat memindahkan telur, hal yang harus diperhatikan adalah telurnya tidak boleh terbalik. Dalam arti kalau menghadapnya ke atas, kita simpan menghadap ke atas seperti itu. Kita potong alas telurnya pelan-pelan atau tiang telurnya. Telurnya kita pindahkan dekat pintu supaya lebah kelancengnya mudah keluar masuk di awal. Yang putih ini adalah telur tua, dalam arti telurnya akan segera menetas. Beberapa hari lagi telur yang putih ini akan segera menetas untuk perkembangan koloni lebahnya. Jadi jangan sampai rusak, usahakan 1, 2, 3 yang rusak wajar lah. Saya jangan terlalu banyak. Di sini juga terlihat banyak lebah muda berwarna putih. Ini tandanya lebah baru menetas. Bukan kelanceng putih ya, tidak ada. Yang ada hanya lebah baru menetas. Telur tua akan segera menetas. Menaruh telur harus di dekat pintu. Di sini adalah pintu keluarnya. Tujuannya supaya dekat ke pintu mudah lah. Memudahkan lebah membangun sarang di awal. Karena saat kita memindahkan lebah, mereka itu lemah. Sarangnya lemah, koloninya lemah. Untuk anakan diketok seperti ini bisa. Nah, langsung pada turun ke bawah. Yang ini simpan dulu. Satu lagi saya akan pindahkan. Yang berwarna coklat ini telur muda, tetap sama harus kita pindahkan. Biasanya ratu ada di sini, biasanya yang rusak. Tuh ratunya. Ini kita pindahkan, jangan sampai terbalik. Tuh ratunya ada di bawah. Paling beda pokoknya, dia berwarna kuning dan badannya besar, tidak sulit membedakannya. Untuk memindahkannya usahakan jangan pakai tangan untuk memindahkan ratu. Gimana caranya? Diusahakan pokoknya. Nah, tuh ratu. Bipolen dan sedikit madu, jangan lupa ikut dipindah untuk cadangan makanan selama membuat sarang baru. Nah, madunya murni ini. Simpan di sini. Simak video ini sampai selesai. Ada tips dari saya supaya perkembangan koloni lebah kelanceng ini berhasil di kotak budidaya. Sebentar ya, saya mau menghabiskan telurnya dulu. Sayang lah kalau tidak dibawa pindah. Mereka ini calon mencari madu, jadi usahakan harus ikut pindah. Ya, untuk memindahkan anakan bisa
diketok seperti tadi. Anakan harus diketuk, kenapa? Karena mereka tidak terbang. Propolis ini harus ikut dipindah. Tempatnya di lubang pintu kotak, supaya lebah pekerja tahu kemana mereka masuk, seperti itu. Oke kawan-kawan, proses pemindahan telur, pipolen, sedikit madu, dan anakan kelanceng sudah selesai. Semuanya sudah saya pindahkan ke kotak yang ini. Ini adalah propolis. Ini penting, propolis ini dipindahkan ke pintu kotaknya. Kenapa? Karena lebah kelanceng akan masuk melalui propolis. Otomatis setelah propolis ini disimpan di pintu kotak budidaya, mereka akan masuk melalui propolis ini. Tips dari saya, jika kawan-kawan memindahkan lebah kelanceng ke kotak budidaya, hal yang paling penting adalah memperhatikan kotaknya supaya tidak dikerumuni semut. Semut itu sangat mengganggu sekali terhadap kesuksesan saat memindahkan lebah. Karena tadi kawan-kawan lihat ya, ada telur yang pecah, ada koloni yang mati, ya begitulah. Jadi semut datang karena tertarik oleh telur yang menetas tadi atau kelanceng yang mati. Jadi seperti itu. Oke, paham ya kawan-kawan? Beberapa hari ke depan setelah atasnya dirapatkan oleh lebah, saya akan update videonya bagaimana nasib lebah yang ini. Sekian dari saya, tetap semangat untuk budidaya lebah. Sukses selalu petani madu Indonesia.